Pemirsa, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode 2025 hingga 2030 mendatang pada Kamis 9 Januari ini hari. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat, dan proses pengumuman ini menjadi langkah penting dalam melanjutkan pemerintahan di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tersebut. Yang mewakili Kapolda Metro Jaya, yang mewakili juga Kodam Jaya. Karena yang harus menjadi catatan penting kita bahwa Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya itu sebenarnya masuk unsur pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat. Karena ada wilayah kerja, itu merupakan wilayah kerjanya Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, kemudian Ketua KPU Provinsi Jawa Barat beserta seluruh anggotanya yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan tahapan pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Barat yang berakhir dengan keadaan riang gembira. Yang saya hormati seluruh pimpinan partai politik yang hadir, dan yang spesial sekali saudara saya, tokoh politik Jawa Barat dan tokoh politik nasional Bapak Ustadz Ahmad Sayhu yang hadir sebagai pasangan calon nomor urut 3 dan dari tadi terus memanjatkan doa. Semoga seluruh keinginan masyarakat Jawa Barat bisa terwujud dalam kepemimpinan ke depan, dan Pak Ustadz Ahmad Sayhu akan menjadi penasehat dan pengirim doa dalam setiap waktu kami. Kemudian yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dan seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan partisipasi politiknya dengan baik sehingga bisa melaksanakan pemilihan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dalam keadaan aman, lancar, tertib, dan damai, serta diisi oleh suasana riang gembira. Ciri khasnya apa? Di beberapa daerah ada yang ngagubiag balong, ada yang ngagubiag situ, ada yang cukur rambut sampai gundul, ada yang semuanya penuh dengan kegembiraan. Bahwa ciri khas politik di Jawa Barat adalah politik kegembiraan berbasis ocon dan banyol. Ocon artinya setiap waktu orang saling berkelakar, kemudian banyol artinya kelakar itu berakhir dengan canda dan tawa. Sehingga politik di Jawa Barat itu politik hehei dede. Hehei artinya senyuman, tertawa, kemudian dedeh artinya tangisan. Seluruh rangkaian kehidupan itu selalu diisi dengan dua puncak kegiatan manusia, yaitu kebahagiaan yang ditandai dengan senyuman dan tawaan, dan kebahagiaan juga yang ditandai dengan jatuhnya air mata. Untuk itu, perspektif ke depan, tugas-tugas kita semua, bukan hanya tugas saya dan Kang Erwan, tapi tugas seluruh masyarakat Jawa Barat adalah mewujudkan seluruh mimpi indah masyarakat Jawa Barat yang ada dalam kalimat gemah ripah, repeh rapi. Gemah ripah artinya masyarakatnya cukup sandang, cukup pangan, cukup papan. Repeh rapi artinya masyarakatnya tentrem ayem, ngahna ngahning, ngeunah nyandang, ngeunah nyanding, tapi montong nyandung. Ti peuting ti brasare, ti beurang ngeunah dahar. Itu ciri khas orang Jawa Barat. Untuk itu seluruh kinerja itu pasti akan diwujudkan secara bersama-sama sejak hari ini yang disebut dengan masa transisi. Masa transisi adalah masa membangun komunikasi beradaptasi antara kepemimpinan lama dengan kepemimpinan baru. Dan di era transisi ini saya tidak akan membentuk tim transisi.
Kenapa? Karena itu cukup dilakukan komunikasi saja antara gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih dengan PJ gubernur dan seluruh perangkat daerah provinsi Jawa Barat, karena visi misinya sudah ada. Dan dari sisi aspek politik, bahwa kita didukung kemarin oleh partai politik yang memiliki representasi para anggota DPRD-nya. Untuk itu tujuannya untuk apa? Satu, mengefisienkan seluruh pembiayaan politik. Yang kedua, menghindarkan pemerintah daerah dari campur tangan yang berasal dari luar organisasi perangkat daerah. Dari luar kekuatan partai politik yang ada di DPRD dan yang ada di pemerintah daerah. Karena apa? Apabila ada aspirasi bisa disampaikan melalui partai politik. Apabila ada aspirasi juga bisa disampaikan melalui organisasi perangkat daerah yang bersifat teknis. Untuk apa? Untuk dalam perspektif ke depan, seluruh kebijakan anggaran ditentukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu gubernur dan perangkat kerjanya, DPRD dan perangkat kerjanya, sehingga tidak ada yang menyusun anggaran di luar perangkat kerja itu. Untuk apa? Agar fokus pembangunan kita mengarah pada apa yang menjadi kebutuhan publik. Kebutuhan publik kita hari ini terhampar dengan luas. Para petani irigasinya banyak yang rusak. Jalan-jalan banyak yang rusak, sampah di kota menumpuk, sekolah belum bisa menampung seluruh kebutuhan masyarakat sampai pada tingkat SMA, puskesmas belum terbangun dengan baik, rumah sakit masih antrian di rumah sakit Hasan Sadikin, mau operasi saja sampai ngantri 6 bulan karena harus ngantri, antrian operasinya terlalu panjang. Untuk itu jawabannya cuma satu, mengefisienkan seluruh belanja pemerintah agar terarah untuk kepentingan publik. Kalau mengefisienkan, maka jumlah orang yang ngurus anggaran harus sedikit. Karena semakin banyak orang yang ngurus anggaran, semakin banyak honor yang dikeluarkan. Semakin banyak honor yang dikeluarkan, semakin sedikitlah anggaran untuk kepentingan rakyat. Ini prinsip-prinsip dasar pengelolaan anggaran di kita. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih bil khusus kepada seluruh jajaran partai politik yang mengusung dan yang mendukung, serta seluruh jajaran partai politik yang hari ini akan menjadi mitra kerja saya. Semuanya. Karena apa? Karena dalam dunia birokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten tidak dikenal istilah oposisi. Oposisi hanya dikenal di kepemerintahan pusat. Di kabupaten dan provinsi semua adalah pemerintah. Untuk itu seluruh kinerja ini saya yakin bahwa para anggota DPRD yang terpilih dan yang nanti yang belum terpilih pasti orientasinya ingin membangun kemakmuran rakyat melalui daerah pemilihan, sehingga distribusi anggaran nanti terdistribusi seluruh daerah secara merata tetapi berdasarkan kebutuhan wilayah, berdasarkan kebutuhan daerah, berdasarkan ruas wilayah, berdasarkan jumlah penduduk, dan berdasarkan tingkat problem yang dihadapi di setiap wilayah. Adil bukan berarti sama, adil berarti setiap orang memperoleh hak sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk itu mudah-mudahan ini adalah arah terbuka bagi kita mewujudkan masyarakat gemah ripah, repeh rapi, lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BTV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.